Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu dimensi dari perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Jadi, ketika ada permasalahan seperti permasalahan pandemi, yaitu masalah tentang pendidikan, permasalahannya yaitu kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring, jadi hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring. Untuk kesejahteraan, banyak yang online dan dirumahkan atau diputus kontrak, jadi banyak yang menjadi pengangguran dan akhirnya kesejahteraan berkurang. Setelah itu mengakibatkan kemiskinan yang merajalela, dan itu dimensi global. Permasalahannya ada di sekitar kita dan berpengaruh terhadap permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar Mimbar tahun 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Jadi, kita memiliki budaya, adat, ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Itu ketika informasi yang begitu cepat, ada budaya dari luar, ada kebiasaan yang ada di dunia atau top global. Kita telaah yang cocok untuk budaya, bangsa, dan masyarakat kita. Yang kedua yaitu era afirmasi dan pengembangan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Setiap kelompok manusia memiliki budaya masing-masing dan kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh membanding-bandingkannya dengan yang lain. Yang ketiga yaitu partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Kita punya bangsa sehebat apapun, jika masyarakat tidak berpartisipasi untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu bangsa tersebut. Karena partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan untuk pengembangan suatu bangsa. Yang keempat, yaitu memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Jadi, tanpa adanya perspektif global, pengetahuan kita yang begitu-begitu saja. Dengan kita mengetahui informasi yang ada di dunia ini, kita bisa memberikan materi yang terbaru untuk siswa, tidak hanya yang ada di buku saja. Yang ketiga yaitu mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral bukan general,
sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Jadi, setiap masalah itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda agar siswanya dapat berpikir dan mengajar dengan berpikir kritis. Yang keempat yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspek. Jadi, ketika kita dihadapkan berbagai permasalahan di dunia, kepekaan dan kepedulian akan berkembang. Jadi, keempat tadi adalah manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global. Dan yang ketiga yaitu tujuan diberikannya perspektif global menurut Mary Field tahun 1977, yaitu yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama, memberi bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang terakhir yaitu memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang dimensi perspektif global, manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global, dan yang terakhir yaitu tujuan diberikannya perspektif global. Jadi, sekarang kalian tahu tentang apa itu dimensi perspektif global, manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global, dan tujuan diberikannya perspektif global. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.